wabarakatuh. Saya Luis Maxfluk dari Teknik Informatika 2017 ingin menjelaskan tentang kewirausahaan dan inovasi dengan tema inovasi dan penciptaan nilai. Nah, filosofi dari Lilian dan pentingnya riset. Di Jepang ada negara sukses yang dengan bisnis intelektual propertinya, terkenal dengan tokoh fiktif seperti Doraemon, Gundam, anime, dan sebagainya. Nah, keberhasilan bisnis Jepang didukung dengan filosofi Lilian yang dapat diartikan bebas sebagai kecerdasan minimalis, efisien, dan ekonomis. Mereka meminimalkan risiko dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bisnis. Itu menurut Soherman pada tahun 2015. Nah, inovasi. Inovasi merupakan proses atau cara atau output atau produk yang baru yang dikembangkan dan diberikan nilai bagi penggunanya. Kemampuan inovasi berhubungan erat dengan kreativitas. Jika kreativitas berbicara tentang state of mind, inovasi berbicara tentang how to dan atau cara merealisasikannya. Selanjutnya ada namanya inovasi itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu small, preventive, dan custom. Nah, small itu yaitu inovasi yang berorientasi pada pengembangan proses penunjang penciptaan produk. Yang kedua ada repetitif, yaitu inovasi yang ditujukan pada peningkatan kualitas atau nilai produk yang telah ada. Custom, yaitu inovasi produk yang benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya. Next, selanjutnya, mengembangkan value atau proposition design dengan VDP ya, VDP. VDP merupakan pemetaan masalah, harapan, dan solusi antar dua perspektif, yaitu inovator dan segmen yang dituju. Nah, dalam VPD itu ada pertama adalah product map. Digunakan untuk memetakan 3 aspek utama terkait dengan rancangan produk, baik produk barang maupun jasa, yaitu deskripsi produk secara value yang dapat ditawarkan, bagaimana produk itu bisa mengatasi masalah konsumen, pain reliever, serta keuntungan yang didapat konsumen atau gain creator saat menggunakan produk tersebut. Product map merupakan hipotesis yang nantinya akan divalidasi dengan customer map. Selanjutnya ada nomor 2 adalah customer map. Berlanjut dari yang pertama tadi yaitu product map. Customer map digunakan untuk memetakan 3 aspek utama terkait dengan perilaku konsumen, yaitu deskripsi area pekerjaan atau aktivitas konsumen yang akan kita garap, jobs, seperti konsumsi makanan, membeli barang, belanja materi, dan sebagainya. Kemudian gambaran permasalahan konsumen selama ini terkait aktivitas yang kita tentukan atau pain, serta harapan solusi di benak konsumen atas masalah tersebut. Selanjutnya ada 4 kategori ya dari minimum viable product. Nah, setelah menemukan titik tengah antara kemampuan inovator dan kebutuhan pasar, tahap selanjutnya adalah mengembangkan minimum viable product atau MVP. Minimum viable product MVP merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk memberikan solusi dan kebutuhan konsumen. Ada 3 standar MVP, yaitu 1. Produk harus berfokus pada fungsi utama menjadi solusi bagi kebutuhan konsumen. Kedua, tampilan harus mudah digunakan dan dimengerti konsumen, keutamakan kegunaan bukan keindahan ya. Selanjutnya ada teknikal harus berfungsi dan bisa diandalkan. Nah, keempat, jadi minimum variabel MVP bukanlah produk yang belum jadi, melainkan produk jadi fungsional dengan fitur minimal dan dapat terus dikembangkan sesuai dengan feedback dari konsumen. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat MVP yang baik adalah 1. Mencari tahu masalah yang diingat dipecahkan untuk siapa. Langkah awal ini dalam membuat minimum
variabel VP adalah mengevaluasi ide kita. Ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Satu, mengapa konsumen membutuhkan produk ini? Kedua, produk ini dapat membantu konsumen. Ketiga, produk ini dapat digunakan oleh konsumen. Contohnya munculnya pertanyaan hidroponik. Nah, dua, menganalisis kompetitor. Nah, untuk menganalisis kompetitor ini kita harus lihat komputer-komputer apa yang dapat mengancam dari produk kita itu seperti apa. Nah, yang ketiga, menentukan alur pengguna, akan memberikan bagaimana user menggunakan produk kita. Untuk membuat alur pengguna, kita harus berfokus pada tahapan dasar dari pengguna produk kita. Contohnya pada pertanyaan di bawah tadi. Jadi kita harus berfokus mengatur alur menggunakannya. Alurnya harus seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk keempat, membuat daftar fitur dan prioritas. Nah, untuk keempat ini adalah menampilkan fitur-fitur unggul yang ada dari produk kita dan memprioritaskannya sebagai target utama atau kelebihan dari produk kita itu seperti apa. Selanjutnya, membuat MVP validasi dan terus belajar. Nah, ketika sudah membuat fitur penting dalam produk, yang telah ditentukan MVP itu sudah siap dibuat, maka ketika MVP telah dibuat diperlukan beberapa langkah validasi. Pertama itu validasi internal. Biasanya dilakukan oleh tim atau inovator orang dalam untuk melihat kelayakan MVP tersebut. Kedua, validasi eksternal. Validasi yang dilakukan pada segmen yang dituju untuk mendapatkan feedback sebagai bahan perbaikan terus-menerus interaksi. Proses validasi eksternal dapat dilakukan dengan survei lapangan, forum, group decision, atau mengikuti kompetisi. Nah, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.